Begitu banyak orang yang memujimu. Tapi aku yakin kamu gak bakal terima dengan hati dan mulut. Kaisar nyuruh aku duluan buat bantah omongan orang-orang ini. Semuanya aku kasih tahu ke kamu. Mau denger gak? Gimana cara kamu balas omongan mereka? Setelah Eunuxi kalah telak, Kaisar Jiajing ikutan tantang Hairui langsung. Di tengah. Dan Kaisar Jiajing sengaja nyamar. Maksudnya jelas banget. Dia pengen sejajar sama Hairui. Ngobrol setara. Tanding adil. Padahal Hairui belum pernah ketemu Kaisar Jiajing. Jadi wajar kalau dia nggak kenal orang misterius yang pakai jubah hitam ini. Itu Hairui. Baru aja ngalahin kepala eunuch dari Departemen Upacara. Penantang kedua ini pasti jabatannya lebih tinggi dari Eunuxi. Makanya, Hairui mulai curiga sama identitas orang ini. Kalau ada perintah, aku bakal jawab semua yang harus kujawab. Tuan, boleh gak kasih tahu aku? Kamu kerja di kantor mana? Nanya gini. Itu cara Hairui nyari tahu identitasnya. Ini jadi dasar buat jawaban Hairui selanjutnya. Tentu aja Kaisar Jiajing gak bakal kasih jawaban jelas. Kalau Hairui tiba-tiba ngatain dia di depan muka. Muka Kaisar Jiajing masih bisa bertahan gak? Lebih penting lagi, kalau identitasnya ketahuan. Apa Hairui bakal ragu-ragu jawabnya? Terus, apa Kaisar Jiajing masih bisa dapat jawaban jujur yang dia mau? Jadi, Kaisar Jiajing gak mau ribet sama pertanyaan ini. Cuma nyengir sinis dan bilang, sama kayak kamu. Kerja buat dinasti Ming. Kamu jawab aja. Ini ngejelasin lagi kalau obrolan ini setara. Tujuannya cuma satu, biar Hairui bicara belak-belakan. Ngomong lelet. Kaisar Jiajing cuma pengen tahu. Hairui ini makhluk apa sih sebenarnya? Karena lawannya nggak mau buka identitas. Hairui juga nggak mau mikir terlalu jauh. Udah siap nerima tantangan. Ya udah, tanya aja. Li Qingyuan dari Akademi Negara nanya ke kamu. Di Tiongkok kita, setelah 3 dinasti awal, siapa yang bisa disebut Raja Bijaksana? Siapa yang harus nomor 1? Hairui di atas. Dalam bukunya, pernah ngebahas panjang soal pemerintahan Kaisar Han Wen. Tapi akhirnya kasih penilaian tertinggi buat Raja Bijaksana setelah 3 dinasti. Jadi, gimana Hairui bakal jawab? Kaisar Jiajing udah tahu banget di hati. Makanya dia nanya gini. Biar Hairui ulang jawabannya. Terus langsung dibantah. Tapi, Kaisar Jiajing ternyata salah nilai kekuatan Hairui. Hairui langsung jawab, harusnya Kaisar Han Wen. Jawaban yang Kaisar Jiajing mau udah keluar. Cepet-cepet dia serang balik. Sebelum Kaisar Wen, ada zaman Wenjing. Orang-orang setelahnya pada muji. Tapi kamu di laporan buat Kaisar, malah kutip omongan orang gila yang pura-pura. Cari-cari kesalahan. Pakai hinaan buat Kaisar Han Wen buat nyindir Kaisar sekarang. Raja sehebat itu. Kamu serang gitu. Terus, menurut kamu Raja Bijaksana itu siapa? Siapa? Logika bahasa Kaisar Jiajing jelas banget. Kalau Kaisar Han Wen itu Raja Bijaksana setelah 3 dinasti, kenapa kamu masih gila-gilaan nyerang? Padahal kamu tahu Kaisar sekarang paling ngefans sama Kaisar Han Wen. Demi nyerang Kaisar, kamu sampai bela-belain nyalahin Kaisar Han Wen. Menurut logikamu, ratusan tahun ini ada Raja Bijaksana nggak? Langsung nuduh Hairui cari-cari kesalahan. Nyindir Kaisar. Ini nunjukin. Orang di depan ini bener-bener gak ngerti laporan Hairui. Kalau gitu, Hairui juga males nanggepin. Kasih jawaban asal buat nyelesain. Yao, Shun, Yu, Tang. Bukannya kamu nanya Raja Bijaksana di hati aku? Nih, jawabannya. Kaisar Jiajing denger gitu, kamu curang ya? Pertanyaan ini ada syaratnya. Li Qingyuan nanya soal setelah 3 dinasti. Di laporanku udah aku bilang. Setelah 3 dinasti, Kaisar Han Wen pantas disebut Raja Bijaksana. Bukannya kamu nanya siapa yang bisa disebut Raja Bijaksana setelah 3 dinasti? Nih, jawabannya udah aku kasih. 1 obrolan. Begitu masuk ke lingkaran omong kosong. Obrolan ini jadi nggak ada artinya. Hairui punya banyak waktu. Sekarang dia cuma punya 1 kerjaan. Diperiksa dan balas omongan. Tapi waktu Kaisar Jiajing udah nggak banyak. Apalagi dia yang kena semprot. Pasti hatinya lebih deg-degan dibanding Hairui. Jadi Kaisar Jiajing cuma bisa mundur selangkah.
Cepet-cepet hentikan Hairui. Yang jelas-jelas ngasih omongan asal-asalan. Li Qingyuan nanya ke kamu. Kalau udah nganggep Kaisar Han Wen sebagai raja bijaksana, kenapa malah nyalahin Kaisar Wen? Lambat dalam melatih. Bawa-bawa kebijakan yang sia-sia. Apa ini gak nyindir Kaisar sekarang? Kamu ngerjain aku ya? Aku nanyanya. Kenapa kamu nyerang raja bijaksana yang kamu akui sendiri? Apa cuma buat nyerang Kaisar sekarang? Makanya cari-cari kesalahan Kaisar Han Wen. Kata-kata Kaisar Jiajing yang nyari kesalahan ini keluar. Hairui diam aja. Kaisar Jiajing kira dia udah menang. Cepet-cepet nanya, kenapa nggak bales? Omongan ini nggak layak dibales. Nggak ada gunanya dibales. Atau aku cuma diam gak bales, males jawab, atau bikin aku nggak bisa bales apa-apa. Kamu nyerah ya? Laporanku mereka nggak ngerti. Mereka juga nggak bakal ngerti. Makanya nggak layak dibales. Ilmunya gede banget ya. Ada perintah. Kamu harus bales. Jangan cari alasan macem-macem. Nggak bales ya nyerah. Nggak nyerah ya cepet bales. Penjelasan pamungkas Hairui soal laporan keamanan Dateng bikin Kaisar Jiajing sampai mimisan. Adegan klasiknya Dateng. Kaisar Han Wen gak ikut ajaran Konghucu mencius. Lebih suka ajaran Huang Lao. Pemerintahan tanpa campur tangan. Makanya ada kekurangan soal pelatihan yang lambat. Bawa kebijakan yang sia-sia. Tapi aku tetap nganggep Kaisar Wen sebagai raja bijaksana. Soalnya Kaisar Wen punya kebaikan dekat sama rakyat. Sifat welas asih, hemat, dan sederhana. Ngambil hati rakyat sebagai hatinya. Bersama rakyat istirahat dan pulih. Udah tahu Kaisar Jing. Ngebesarin kebaikan Kaisar Wen. Bener-bener punya cita-cita Wen Jing. Tapi Kaisar sekarang. Di mana-mana ngaku ikut cara Wen Jing. 20 tahun gak kesidang. Ngakunya pemerintahan tanpa campur tangan. Ngurusin Taoisme sama pendidikan. Padahal bikin proyek gede-gedean. Ngebuat pejabat kaya budak rumah tangga. Ngeliat kas negara kaya harta pribadi. Pakai hati satu orang buat ngambil hati jutaan rakyat. Gak ada satupun tindakan buat rakyat istirahat dan pulih. Jadinya atas boros, bawah rakus. Ngabisin harta rakyat. Dunia gak terurus. Hidup rakyat susah. Kaisar sekarang teriak slogan kenceng banget. Semua ngikutin Kaisar Han Wen. Tapi cuma belajar dari kesalahannya. Bahkan kesalahannya dimainin sampai puncak. Tapi kebaikan Kaisar Han Wen. Kaisar sekarang sama sekali nggak lihat. Kaisar Jiajing berusaha 45 tahun. Malah bikin dinasti Ming jadi boros di atas, rakus di bawah. Ngabisin harta rakyat. Dunia nggak terurus. Rakyat hidup susah. Kalau aku boleh jujur, dengan kebijaksanaan Kaisar Han Wen, masih ada kebijakan yang sia-sia. Kaisar sekarang gak sebanding sama Kaisar Han Wen. Dengan keadaan Kaisar sekarang kayak gini, aku gak nyanyi dia. Apa aku harus muji dia? Jujur itu pahit, tapi itu kenyataan. Kebenaran Hairui ini kayak pisau. Nusuk keras ke hati Kaisar Jiajing. Dinasti Ming punya ribuan pejabat. Tapi gak ada satupun yang berani bilang ke Kaisar. Kalau aku nggak bilang, catatan sejarah bakal gelisah. Pasti ada orang setelah ini yang bakal bilang, tolong sampaikan kata-kataku ke Li Qingyuan. Sampaikan ke pejabat-pejabat yang mau bantah aku. Mereka nggak bilang. Aku yang bilang sendiri. Apa itu nyindir? Aku bilang sendiri. Pejabat malah nyalahin aku. Apa mereka mau Kaisar dapat nama buruk? Selama ribuan generasi, soal bantahan nyindir, maaf, aku nggak nyindir Kaisar. Aku ini terang-terangan nyanyi langsung. Laporanku ini buat nyanyi biar Kaisar sadar. Biar dia nggak dapat nama buruk di masa depan. Tapi pejabat istana malah ngehalangin kata-kata setiaku ini. Mereka yang benar-benar gila. Kamu satu-satunya menteri setia. Menteri baik. Menteri bijaksana. Aku cuma menteri biasa. Di saat nggak ada berkah dan raja.
Isi jawabannya kita kesampingin dulu. Kendali obrolan ini balik lagi ke Hairui. Hairui mulai main. Tuan, bisa nggak kata-kataku ini disampaikan ke Kaisar? Bilang soal duel raja dan menteri ini. Hairui, kapan nyadar identitas Kaisar Jiajing? Tepat di ucapan ini, mata Hairui berkaca-kaca. Mulai kasih penjelasan klasik soal raja bapak. Aku umur 4 tahun udah nggak punya bapak. Ibu aku ambil sumpah, sendiri ngurus aku sampai gede. Apa yang keluar jadi pelajaran. Ibu aku terus-terusan ngajarin. Walaupun aku nggak punya bapak. Raja itu jalanku. Raja itu bapakku. Aku jadi menteri. Aku jadi anak buah. Gimana bisa bilang aku nggak punya bapak? Raja bapak itu bapak. Penilaian aku nggak punya bapak dan raja. Tarik balik. Sebenarnya, siapa yang tahu aku? Hairui, nganggep raja kayak bapak. Rakyat di seluruh dunia. Semuanya nganggep kaisar kayak bapak. Sayangnya kaisar sekarang nggak nganggep rakyat sebagai anaknya. Sejak pakai kelompok Yuan. Dari istana, 24 kantor dikirim ke semua tingkat Euno. Dari pusat sampai provinsi. Kabupaten, pejabat yang ditunjuk. Semuanya nganggep rakyat kayak ikan yang bisa dipotong. Kaisar tinggal di taman kesenangan. Cuma fokus milih cewek. Kapan dia lihat penderitaan rakyat? Kapan dia mikirin puluhan juta rakyat punya raja tapi nggak punya bapak, punya pejabat tapi nggak punya jalan? Karena kaisar sekarang cuma nganggep dirinya raja yang tinggi di atas, nggak mau jadi bapak yang sayang anaknya. Terus dia minta apa aku nganggep dia raja bapak? 2 ibu kota dan 13 provinsi. Semuanya kayak bayi yang kelaparan dan kedinginan. Taois cuma bawa ikan buat dipotong. Kamu gila. Tahu nggak? Rakyat di seluruh dunia jadi bayi kelaparan dan kedinginan. Kayak ikan yang nunggu dipotong. Raja bapak ada di mana? Kaisar masih punya muka minta rakyat di seluruh dunia. Nganggep dia raja bapak? Kata-kata ini cuma di hati Kaisar Jiajing. 45 tahun pemerintahannya dibongkar habis. Kaisar Jiajing udah nggak tahan lagi. Hidungnya pelan-pelan berdarah. Hairui kaget banget. Diam cuma mau nyanyi biar Kaisar sadar. Bukan nyanyi sampai mati. Lihat gitu. Hairui teriak panggil orang. Pas dibawa keluar dari Zhaoyu, Kaisar Jiajing kasih penilaian 8 kata ke Hairui. Aku kasih kamu 8 kata. Sore Wujin, dibiarkan asli karena konteksnya ambigu. Paling tinggi, paling bijaksana, nggak punya bapak, nggak punya raja, dunia nggak takut, ninggalin negara, ninggalin rumah, khawatir buat rakyat. Hairui punya kebajikan setara dunia. Bakal harum selamanya. Laporan keamanan ini, buat keadaan keluarga. Hairui ini buat Jiajing. Sebenarnya Hairui sama kayak Jiajing. Cuma orang kesepian doang. Buat Hairui, Kaisar Jiajing di hati ada marah dan benci. Tapi lebih banyak kagum. Menteri seteguh ini benar-benar pedang sakti dinasti Ming.